Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa bihi nasta'in wa ala umuriddin waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak kenikmatan. Baik itu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman, dan banyak nikmat lagi yang mungkin tidak bisa kita utarakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membentangkan tikar-tikar keadilan dan menggulung tikar-tikar kejahiliaan. Nabi yang sebagai suri toladan, Nabi sebagai tuntunan untuk semua umat manusia, terkhususnya umat Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarkan. Di sini saya akan menjelaskan adab-adab dalam bertetangga. Adab-adab dalam bertetangga. Sebelum jauh melangkah, kita harus mengetahui apa itu adab dan apa itu tetangga. Ya. Adab di sini merupakan salah satu cara sopan santun atau kesopanan terhadap sesama, baik itu Tuhan, sama manusia maupun kepada makhluk lainnya. Ya. Dalam istilah Islam, adab di sini bisa dikatakan sebagai akhlak, ya. Akhlak, katakan sebagai akhlak. Akhlak di sini merupakan ya tuntunan yang menjelaskan baik buruk, ya, menjelaskan baik buruk ataupun hal yang menjelaskan tentang hubungan kita terhadap Tuhan, ya, terhadap manusia, terhadap sesama manusia, baik terhadap makhluk lainnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan adab ataupun akhlak. Jadi sebagai seorang pelajar, ya, kita harus memperlihatkan bahwa adab kita itu seperti ini, adab seorang pelajar, ya, akhlak, ya. Akhlak itu harus baik, ya. Apalagi seorang pelajar, meskipun bukan tanpa terkecuali, ya, menjadi seorang manusia itu harus memiliki akhlak yang baik, ya. Selanjutnya tetangga. Yang manakah yang dimaksud tetangga? Apakah tetangga itu langsung yang bersebelahan dengan rumah kita, atau yang menempel langsung dengan dinding kita, ataukah jaraknya dari 10 rumah, ataukah lebih dari 10 rumah, bahkan sampai 40 atau lebih, ya. Sebenarnya dalam para ulama ini batasan tetangga ini masih diperselisihkan. Seperti perkataan Aisyah radhiyallahu anha, batasan tetangga itu adalah 40 rumah dari rumah kita, 40 rumah dari rumah kita, ya, 40 rumah. Dan yang kedua itu adalah 10 rumah dari rumah kita, 10 rumah. Ada juga yang mengatakan bahwa disatukan oleh masjid. Nah, namun sebenarnya, ya, batasan dalam bertetangga itu tergantung dari adat dan kebiasaan masyarakat sekitar, ya. Tergantung dari adat dan kebiasaan masyarakat sekitar kita. Apa yang adat atau kebiasaan kita katakan bahwa batasan tetangga itu 10 rumah, nah, itu juga yang menjadi batasan tetangga. Nah, ada yang mengatakan 40,
Nah, 40 ya yang jadi. Ada yang mengatakan bahwa satu masjid yang menjadi batasan masjid ya disatukan oleh masjid. Nah, itu tidak menjadi masalah ya, itu tergantung dari adat dan kebiasaan masyarakat sekitar kita. Nah, itulah yang dimaksud tetangga. Selanjutnya jadi bisa kita simpulkan bahwa akhlak adab bertetangga itu adalah tuntunan atau tata cara ya atau perlakuan kita terhadap tetangga ya, itu akhlak pada tetangga. Selanjutnya macam-macam tetangga ya, macam-macam tetangga di sini terbagi menjadi 3, yaitu tetangga muslim sekaligus kerabat ya. Dan yang kedua tetangga muslim namun bukan kerabat. Yang ketiga itu adalah tetangga namun non muslim ya. Kita bahas yang pertama. Yang pertama di sini tetangga muslim sekaligus kerabat ya, sekaligus kerabat. Ini mempunyai 3 hak ya, Yang pertama itu hak sebagai tetangga, yang kedua hak sebagai seorang muslim, yang ketiga itu adalah hak sebagai ya, kerabat atau keluarga. Memiliki 3 hak ya. Dan yang kedua, tetangga muslim namun bukan seorang kerabat atau keluarga ya. Ini memiliki 2 hak, yaitu hak tetangga dan hak seorang muslim. Dan yang ketiga itu tetangga namun non muslim. Ini hanya memiliki satu hak, itu yang pertama hak sebagai tetangga, hanya memiliki satu hak. Jadi bisa kita katakan bahwa semakin banyak hak seorang tetangga, jadi semakin besar pula tuntunan agama terhadap kita dalam berbuat baik kepada tetangga ya. Ada tetangga ya, ada juga yang dikatakan sebagai tetangga jauh, ada juga yang dikatakan sebagai tetangga dekat ya. Jadi yang didahulukan ya, semakin dekat rumah kita terhadap tetangga kita ya, semakin besar tuntunan kita terhadap tetangga dalam agama itu untuk berbuat baik kepada tetangga ya, mendahulukan yang lebih dekat ya. Selanjutnya masuk kepada inti ya, adab dalam bertetangga ya, adab dalam bertetangga. Di sini ada beberapa adab dalam bertetangga. Itu yang pertama itu adalah tidak menyakiti tetangga kita. Kita harus selalu memuliakan tetangga kita. Ini menjelaskan, Islam sangat tegas menjelaskan bahwa hidup dalam berdampingan bertetangga itu harus saling berbuat baik. Kita harus selalu berbuat baik kepada tetangga kita. Kita harus selalu berbuat baik kepada tetangga kita. Yang kedua, memulai salam. Ini adalah salah satu bentuk kerendahan hati kita kepada tetangga. Yang kedua, bermuka berseri-seri atau selalu memperlihatkan wajah yang ceria ya. Ini juga selalu dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang setiap bertemu oleh para sahabat itu selalu tersenyum, selalu memperlihatkan wajah yang berseri ya, tidak memperlihatkan wajah yang cemberut ya. Yang keempat, menolong saat dalam kesulitan ya. Sebagai seorang tetangga kita harus saling tolong menolong ya. Meskipun kita tidak bisa menolong dengan uang atau materi ya, setidaknya kita bisa menolong dengan jasa ataupun tenaga ya.
Selama kita mampu, ya silakan memberikan penghormatan yang istimewa, menerima permohonan maaf kepada tetangga meskipun dia sudah salah. Terima permohonan maafnya, menasehati dengan lemah lembut, tuturan kata yang sopan santun, ya, itu harus selalu kita lakukan. Ketika tetangga kita salah, ya nasihati dengan perkataan yang lemah lembut, perkataan yang sopan, ya. Saling berkunjung, ya, bersikap ramah. Bangunan rumah kita itu tidak boleh sampai mengganggu tetangga kita. Jangan sampai pagar rumah kita itu melewati batas dan akhirnya mengganggu tetangga kita, sehingga tetangga kita itu tidak memiliki selongan karena pagar kita itu melewati batas, ya. Akhirnya setiap tahun mengalami kebanjiran. Alhamdulillah. Itu tidak boleh hal yang seperti itu terjadi, ya. Dan selanjutnya memberikan makanan kepada tetangga kita. Artinya di sini adalah ketika kita memasak, kadang tercium baunya sampai ke rumah sebelah atau kepada tetangga kita. Itu kita harus memberikan, ya, kita harus memberikan kepada tetangga kita. Harus kita sisipkan sedikit pada tetangga kita. Bergembira kepada saat tetangga kita bergembira, berduka kepada saat tetangga kita berduka. Itu adalah salah satu bentuk loyalitas kita kepada tetangga, perhatian kita kepada tetangga kita. Tidak mencari kesalahan, ya, dan selalu sabar dalam bertetangga. Meskipun tetangga kita selalu, kita harus sabar, kita harus selalu memaafkan tetangga kita. Inilah yang menjadi tuntunan atau dasar dari adab dalam bertetangga. Saya teringat salah satu hadis Rasulullah SAW, ya, yang mana ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya bertemu dengan seorang wanita, ya, wanita ini sholat sunnahnya tidak pernah dia tinggalkan, sholat tahajudnya dia tidak pernah tinggalkan, puasa sunnahnya, ya, dia tidak pernah tinggalkan, ya, puasa sunnah, sholat sunnah maupun sholat tahajud dia lakukan, apalagi sholat wajib, ya, puasa Ramadan pasti dia lakukan, ya. Rasulullah terdiam. Lalu sahabat melanjutkan, tapi ya Rasulullah, Rasulullah menjawab, kenapa wahai sahabat? Akhirnya sahabat pun kembali bercerita, melanjutkan ceritanya. Tapi ya Rasulullah, dia memiliki mulut yang tidak baik ya Rasulullah. Itu katanya selalu menyakiti hati tetangganya. Apa yang Rasulullah katakan? Ya, Rasulullah mengatakan bahwa dia tidak mempunyai kebaikan. Dia tidak mempunyai kebaikan sama sekali. Nauzubillah. Sahabat melanjutkan, kenapa ya Rasulullah? Padahal dia melakukan sholat, hubungan dia dengan Tuhannya, hubungan dia dengan Tuhan itu sangat baik. Ya, benar, wahai sahabatku. Namun hubungannya dengan sesama manusianya itu tidak baik. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang komplain rugi itu adalah orang yang selalu menyakiti tetangganya.
selalu berbuat buruk kepada tetangganya, ini adalah orang paling rugi. Ya. Tidak memiliki kebaikan sama sekali. Tidak memiliki kebaikan sama sekali. Selanjutnya, nah, inilah yang menjadi dasar utama dan adab-adab dalam bertetangga. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan, ada salah kata, mungkin itu datangnya dari saya, dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.